Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prastianto Putra dengan NIM G00244143 dari kelompok A6. Akan menjelaskan tentang beberapa struktur anatomi. Laporan yang pertama tuh Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya. Gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, yang pertama tuh jelaskan tentang bagian lapisan dinding-dinding abdomen anterior dan posterior. Kemudian jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Terus jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan dan posisinya. Nah, ini adalah struktur dinding abdomen anterior dan posterior. Anterior. Dinding anterior abdomen terdiri dari beberapa lapisan yang disusun secara berurutan dari luar ke dalam kulit. Merupakan lapisan terluar yang melindungi jaringan di bawahnya. Terdiri dari jaringan subkutan yang terdiri dari lemak dan jaringan ikat termasuk fascia scarpa. Kemudian fascius rectus abdominis anterior itu menyelimuti otot rectus abdominis. Otot rectus abdominis berfungsi untuk fleksi batang tubuh dan stabilisasi panggul. Kemudian ada lemak preperitoneal, itu terletak di antara otot dan peritoneum. Kemudian peritoneum parietal, yaitu membran serosa yang melapisi rongga abdomen. Struktur pendukungnya berupa linea alba, yaitu garis tengah yang memisahkan otot rectus abdominis yang dibentuk oleh aponeurosis, otot oblik eksternal, internal, dan transversalis. Kemudian ada selubung rectus anterior dan posterior yang memiliki ketebalan yang bervariasi, di mana selubung posterior umumnya lebih tebal atas umbilikus dibandingkan di bawahnya. Untuk tampak posterior abdomen, dinding terlihat seperti ini. Nah, dinding posterior abdomen lebih kompleks dan terdiri dari tulang, meliputi vertebra lumbalis, os coxae atau ilium, dan tulang rusuk, costa 7. Ototnya terdiri dari psoas mayor dan minor yang berfungsi dalam fleksi panggul. Kemudian ada quadratus lumborum untuk membantu stabilisasi tulang belakang. Kemudian ada rector spinae yang berperan dalam ekstensi tulang belakang. Kemudian ada musculus transversus abdominis yang berfungsi untuk menstabilkan dinding abdomen. Nah, beberapa fungsi dinding abdomen itu meliputi melindungi organ-organ internal dari trauma, menjaga posisi anatomi organ perut, meningkatkan tekanan intraabdomen saat batuk atau mengejan, dan membantu dalam proses pernafasan dalam menstabilkan rongga perut. Pembagian wilayah di abdomen ini secara klinis dibagi menjadi 9 daerah atau region. Untuk identifikasi lokasi organnya yaitu ada hipokondriaka dextra, hipokondriaka sinistra, lumbalis dextra, lumbalis sinistra, lingualis destra, inguinalis sinistra, ada epigastrika, umbilikal, dan hipogastrika. Lalu sistem otot di abdomen terdiri dari beberapa kelompok otot yang memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh termasuk pergerakan, stabilitas, dan dukungan organ-organ internal. Yang pertama ada musculus rectus abdominis yang dikenal sebagai otot six pack yang terletak di bagian depan abdomen. Terdiri dari 8 segmen yang dipisahkan oleh jaringan konektif yang disebut fascia. Fungsinya untuk menekuk torso ke depan, menjaga stabilitas tulang belakang, serta membantu dalam proses pernafasan dengan menekan viscera abdomen saat berkontraksi. Kemudian ada otot oblikus yang terdiri dari oblikus eksternal,
yang terletak di sisi luar abdomen dan berorientasi diagonal dan berfungsi membantu dalam fleksi lateral, juga berperan dalam mencegah rotasi torso yang berlebihan. Kemudian ada musculus obliquus internal yang terletak di bawah otot obliquus eksternal yang fungsinya serupa dengan obliquus eksternal, yaitu membantu fleksi lateral dan rotasi torso. Kemudian ada transversus abdominis. Ya, otot ini merupakan lapisan terdalam dari otot perut yang berjalan horizontal di sekitar abdomen. Berfungsi untuk menstabilkan dinding abdomen dan mendukung organ-organ internal. Kontraksi otot ini juga membantu meningkatkan tekanan intraabdomen. Kemudian ada diafragma. Meskipun bukan bagian dari otot abdomen secara langsung, diafragma terletak di dasar rongga toraks dan berfungsi sebagai otot utama dalam pernafasan, yang berfungsi mengatur volume rongga toraks saat bernafas dan berkontribusi pada proses ekspirasi dengan membantu mengeluarkan udara dari paru-paru. Lalu ada fascia dan linea alba. Fascia yaitu jaringan ikat yang mengelilingi otot-otot abdomen dan membentuk struktur pendukung. Sedangkan linea alba adalah garis fascia yang memisahkan kedua sisi rectus abdominis. Fungsinya untuk menyediakan dukungan struktural bagi otot-otot abdomen dan mencegah cedera akibat tarikan otot. Lalu fungsi-fungsi umum sistem otot abdomen yaitu melindungi organ-organ vital di dalam rongga perut. Lalu menyokong postur tubuh dan keseimbangan, berperan dalam proses pernafasan dengan membantu mengatur tekanan intraabdomen, memfasilitasi gerakan tubuh seperti batuk, bersin, dan buang air besar. Lalu struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan dan posisinya. Dalam sistem pencernaan manusia, itu terdapat beberapa struktur penggantung yang berfungsi untuk menjaga posisi organ-organ pencernaan agar tetap stabil dan terorganisir dalam rongga abdomen. Struktur-struktur ini meliputi yang pertama ada mesenterium. Nah, mesenterium adalah lipatan jaringan peritoneum yang menghubungkan usus halus dengan dinding posterior abdomen. Ini berfungsi untuk menahan usus halus di tempatnya. Selain menjaga posisi usus, mesenterium juga mengandung pembuluh darah, limfa, dan saraf yang memberi suplai darah dan nutrisi ke usus. Mesenterium membantu dalam pergerakan usus dan memungkinkan fleksibilitas selama pergerakan pencernaan. Kemudian ada omentum, yaitu lipatan peritoneum yang membentang dari lambung ke organ-organ sekitarnya. Terdapat dua jenis omentum, yaitu omentum mayor yang menjuntai dari lambung dan menutup usus halus, kemudian omentum minor yang menghubungkan lambung dengan hati. Fungsi omentum itu sebagai pelindung organ-organ di dalam abdomen, menyimpan lemak, dan berperan dalam respon imun dengan mengandung sel-sel imun. Kemudian ada ligamen peritonei. Beberapa ligamen juga berperan dalam menjaga proses organ pencernaan. Yang pertama ada ligamen falciform yang menghubungkan hati dengan dinding anterior abdomen dan diafragma. Kemudian ada ligamen hepatoduodenal yang menghubungkan hati dengan duodenum bagian pertama dari usus halus. Kemudian ada ligamen gastrokolik yang menghubungkan lambung dengan kolon atau usus besar. Lalu ada peritoneum, yaitu membran serosa yang melapisi dinding abdomen dan menutupi organ-organ di dalamnya. Selain memberikan dukungan struktural, peritoneum juga memproduksi cairan peritoneal yang membantu mengurangi gesekan antara organ-organ selama pergerakan. Lalu laporan selanjutnya yaitu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat.
Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja mulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dengan sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan racun di all you can eat. Nah, yang pertama tuh ada mulut. Proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Di sini makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Lidah berperan penting dalam memindahkan makanan ke belakang untuk ditelan, membentuk bolus makanan yang siap untuk masuk ke kerongkongan. Kemudian ada kerongkongan atau biasa disebut sebagai esofagus. Setelah ditelan, bolus makanan bergerak melalui kerongkongan yang merupakan saluran sepanjang sekitar 25 cm. Di bagian bawah kerongkongan terdapat lower esophageal sphincter atau LES. Otot berbentuk cincin yang berfungsi untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan setelah masuk ke lambung. Ketika bolus makanan mencapai LES, otot ini akan relaksasi untuk memungkinkan makanan masuk ke lambung. Nah, yang terakhir yaitu lambung. Setelah makanan melewati LES, makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Di sini, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan untuk memecahnya menjadi bentuk yang lebih sempurna. Lebih sederhana dikenal sebagai kimus. Otot-otot lambung melakukan pergerakan peristaltik untuk mencampur dan mendorong kimus ke arah pylorus sebelum diteruskan ke usus halus. Nah, mekanisme kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan. Kompensasi sphincter itu dilakukan oleh LES atau lower esophageal sphincter yang berfungsi mencegah refluks asam lambung kembali ke kerongkongan. Ketika kalian makan berlebihan atau cepat, LES harus bekerja ekstra untuk menjaga agar isi lambung tidak naik. Terus ada pyloric sphincter yang berfungsi untuk mengalirkan kimus ke usus halus. Jika kalian makan terlalu banyak, sphincter ini mungkin tidak dapat membuka dengan baik karena tekanan yang meningkat di dalam lambung. Terus ada gerakan pencernaan, yaitu yang pertama ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot polos di sepanjang saluran pencernaan yang membantu mendorong makanan dari mulut ke lambung dan kemudian ke usus halus. Gerakan ini bersifat otomatis dan terus berlangsung meskipun tidak menelan. Pengolahan makanan di lambung. Gerakan peristaltik juga mencampur makanan dengan asam dan enzim pencernaan sehingga memudahkan proses pemecahan lebih lanjut sebelum memasuki usus halus. Kenyamanan saat makan. Umpamanya nih, ketika kamu makan dengan cepat di restoran all you can eat, beberapa faktor dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Yang pertama ada kelebihan makanan, yaitu makan dalam jumlah besar dalam waktu singkat dapat menyebabkan tekanan berlebih pada lambung atau sphincter. Gerakan peristaltik. Lalu ada gerakan peristaltik yang terbatas. Jika makanan terlalu banyak, gerakan peristaltik mungkin tidak cukup untuk memindahkan kimus keluar dari lambung, menyebabkan rasa kenyang yang tidak nyaman. Jika merasa tidak nyaman saat makan, mungkin ada baiknya untuk melambat laju makan dan memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan dengan lebih baik. Mengatur porsi juga bisa membantu mengurangi rasa kenyang yang berlebihan. Lalu laporan yang terakhir dengan soal Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukannya menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar.
Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Yang pertama yaitu jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Kemudian jelaskan struktur bangunan di kolon. Lalu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, yang pertama itu perbedaan jejunum dan ileum. Untuk lokasi dan bentuk anatominya, jejunum terletak di bagian atas abdomen, tepatnya di daerah kanan atas perut, memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan ileum. Kemudian vaskular arteries atau pita-pita arterial lebih banyak dan lebih jelas daripada ileum. Tampak merah cerah akibat suplai darah yang lebih tinggi. Lalu ada plica circularis, yaitu lipatan-lipatan muskul lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Lebih sedikit lemak, depresi di mesenteriumnya. Lalu pada ileum itu terletak di bagian bawah abdomen, biasanya di daerah kanan bawah perut. Diameter lebih kecil dibandingkan dengan jejunum. Lalu vaskular arteries kurang banyak dan kurang jelas terhadap jejunum. Tampaknya itu lebih pucat karena suplai darah relatif rendah. Lalu plica circularis lebih kecil dan kurang banyak jumlahnya, dan lebih banyak lemak, depresi di mesenteriumnya. Struktur bangunan di kolon atau usus besar adalah bagian penting dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap sisa cairan dan membentuk tinja. Nah, yang pertama itu struktur kolon. Kolon terdiri dari beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Yang pertama ada cecum, yaitu bagian awal kolon yang berbentuk kantong, menghubungkan usus halus dengan kolon. Cecum menerima sisa makanan dari usus kecil dan mulai proses penyerapan kembali dan nutrisi. Kemudian ada kolon ascendens, terletak di sisi kanan tubuh. Bagian ini membawa sisa makanan dari cecum ke atas menuju kolon transversum. Panjangnya sekitar 15 cm. Lalu ada kolon transversum, yaitu bagian terpanjang dari kolon, membentang secara horizontal dari sisi kanan ke kiri rongga perut. Panjangnya sekitar 45 sampai 50 cm. Dan berfungsi untuk mencampur sisa makanan dengan enzim agar dapat membentuk tinja. Lalu ada kolon descendens, terletak di sisi kiri tubuh. Bagian ini memanjang ke bagian bawah dari kolon transversum hingga bertemu dengan kolon sigmoideum. Panjangnya sekitar 25 cm. Lalu ada kolon sigmoideum, bagian terakhir dari kolon sebelum masuk ke rektum. Berbentuk seperti huruf S dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan. Lalu ada rektum, yaitu bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan tinja hingga saatnya untuk dikeluarkan melalui anus. Nah, lapisan dinding kolon terdiri dari mukosa. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel kolumner. Lalu ada submukosa yang mengandung buluh darah dan saraf. Kemudian ada muscularis propria yang terdiri dari lapisan otot yang berkontraksi. Kemudian serosa, yaitu lapisan luar yang melindungi organ dan produksi cairan. Lalu struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama ada rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan.
Panjang rektum berkisar antara 15-20 cm dan terletak di atas anus. Rektum memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama yaitu flexura sacralis, yaitu lekukan yang mengikuti bentuk tulang belakang. Kemudian ada flexura anorektal, yang bagian cembung yang dibentuk oleh otot puborectalis berperan dalam mengontrol pengeluaran feses. Kemudian ada ampula, yaitu bagian akhir rektum yang terhubung langsung dengan anus, berfungsi untuk menampung feses. Lalu ada anus, adalah lubang pembuangan feses yang terletak di ujung saluran pencernaan. Panjang anus berkisar antara 3,5 sampai 5 cm dan terdiri dari 2 sphincter, yaitu sphincter anus internal yang terletak di 2/3 bagian superior anus, terdiri dari otot polos yang tidak dapat dikontrol secara sadar. Sphincter ini menjaga agar feses tidak keluar tanpa izin, maksudnya nggak kebablasan. Kemudian ada sphincter anus eksternal yang terletak di bagian 2/3 inferior anus, terdiri dari otot lurik yang dapat dikontrol secara sadar, memungkinkan setiap orang untuk menahan atau mengeluarkan feses. Nah, fungsi rektum dan anus. Rektum berfungsi untuk menerima feses dari usus besar dan membawa sinyal kepada otak bahwa ada kebutuhan untuk membuang air besar. Ketika rektum terisi, sensor di dindingnya mengirimkan sinyal ke otak untuk memicu proses defekasi. Lalu anus berfungsi sebagai saluran keluarnya feses. Ketika saat buang air besar tiba, sphincter eksternal akan melemas dan kontraksi otot rektum akan mendorong feses keluar melalui anus. Prosesnya yang pertama yaitu pengisian rektum, yaitu ketika feses masuk ke rektum dari kolon sigmoideum. Kemudian stimulasi sensorik yang berupa reseptor dinding rektum mendeteksi keberadaan feses dan mengirimkan sinyalnya ke otak. Kemudian ada pengunduran sphincter, yaitu ketika sinyal diterima, sphincter eksternal akan melemas. Kemudian kontraksi otot rektum. Otot rektum berkontraksi untuk mendorong feses keluar melalui anus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya memiliki banyak kesalahan pengucapan dan kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian semua.